Selamat berjumpa kembali kawan di edisi yang ke-14. Nah, ini kawan sangat penting, sebelum kita melangkah itu sangat penting. Tentu tumpang sari yang dilakukan di dalam pot itu sangatlah jarang sekali. Nah, tujuannya di sini adalah selain kita memiliki tanaman pot yang bisa berbuah, juga kita bisa memanfaatkan dari media pot ini untuk sayur mayur, paling tidak mencukupi kebutuhan kita sendiri. Nah, ini dulu-dulu sudah pernah saya lakukan, tetapi sudah lama sekali, jadi saya beri sampling kembali agar menjadi bukti. Terus apa gunanya saya hanya mengatakan dulu pernah, sekarang tidak ada bukti, kan nggak ada gunanya. Persiapan di sini yang paling penting itu adalah media pot ini sendiri kawan. Kita gunakanlah media pot seperti ini. Media pot paling tidak ukuran 50. Itu saya rasa cukup untuk tumpang sari. Dan saya jamin pada akhirnya tanaman utamanya yang berakar tunggang seperti jambu ardis ini tidak akan terpengaruh. Tetap mengikuti siklus pada waktunya. Akar yang baik, batang yang baik, daun yang baik juga bisa berbunga atau berbuah. Pengetahuan di sini itu sangat penting sebelum kita melangkah. Sekali lagi saya ulang, ini adalah media tanah, media dalam pot. Sekali lagi saya perjelas. Jadi seperti biasa kawan, kita beri pupuk seperti ini dengan menggunakan pupuk kompos hijau daun yang sudah jadi. Ini karena apa? Ketika pupuk kompos natrium keadaan basah dan sudah jadi seperti ini, itu akan memudahkan tanah untuk mendapatkan mikroba baru. Sekaligus tanah tersebut itu punya bantuan agar tanah tersebut tetap gembur dan tetap subur, karena dari unsur mikroba baru di sini yang dihasilkan atau bersumber pada pupuk hijau daun yang saya sebut natrium klorida. Nah, ini sangat penting pengetahuan ini kawan. Dan saya mempersiapkan media itu tidak pernah media yang macam-macam. Jadi tanah dengan peresapnya ranting, kemudian pupuk kompos hijau daun. Dan lebih lengkapnya seperti tutorial saya yang sebelumnya, juga saya siram dengan lumut darat atau saya pupuk dengan lumut darat, tambahkan lumut darat atau lumut air seperti ini. Oleh sebab itu kawan, dijamin tanah akan tetap gembur, akan tetap ngerokos. Jadi perakaran di sini akan tetap gembur, tetap ngerokos. Dengan adanya pupuk kompos hijau daun yang menghasilkan mikroba atau cacing-cacing tanah di dalamnya. Nah, inilah kawan, salah satu pengetahuan yang harus saya tutorialkan. Jadi jangan takut tanah itu keras, akar itu tidak bisa menembus tanah. Kalau tanah itu kita pupuk dengan kompos hijau daun, akhirnya akan menghasilkan mikroba baru, juga cacing-cacing tanah. Jadi jangan khawatir, tanah tetap akan gembur. Sekali lagi kawan, saya ulang, ini pentingnya saya memberikan tutorial sebelum saya masuk ke babak selanjutnya, bagaimana cara penempatannya. Jadi persiapan tumpang sari di sini untuk edisi yang ke-14 ini saya cukupkan sampai di sini dulu kawan, sebab
untuk beberapa saat saya pun harus mempersiapkan media-media di dalam pot-pot kecil juga. Dan untuk lebih jelasnya, agar kita tidak hanya sekedar mempunyai tanaman yang berakar tunggang yang bisa berbuah, tetapi kita juga mempunyai tanaman sayur-sayuran yang bisa untuk kita konsumsi. Dan andaikan kita punya media-media banyak dan tempat-tempat yang banyak, tentu saja sayur-sayuran di sini itu pada nantinya juga bisa untuk berwira swasta itu bisa, kawan. Baiklah kawan, semoga tutorial saya bermanfaat.